upaya melanggengkan tadi ya, upaya untuk mewacanakan pelanggengan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Hari ini Jumat ya, jadi harusnya kita masuk lagi akhir pekan gitu ya, istirahat dan maka orang banyak pergi liburan gitu ya. Tapi karena masih PPKM ya, tetap liburan nanti ya. Cuma liburannya dalam rumah gitu loh. Jadi saya ini sudah beberapa bulan dalam rumah sebenarnya gitu ya. Tapi tidak masalah, ini adalah ikhtiar pemerintah gitu ya. Ikhtiar untuk kita bisa memutus mata rantai COVID. Sobat sekalian, seperti saya janjikan, edisi kita kali ini adalah membahas berkaitan dengan isu yang lagi hangat sekarang, itu berkaitan dengan wacana penundaan Pilpres gitu ya, dan Pileg dari tahun 2004 ke tahun 2007. Sobat sekalian, alhamdulillah sekarang ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Perkumpulan untuk Demokrasi gitu ya, Mbak Ninis Hairunisa gitu ya. Jadi saya panggil Mbak Ninis gitu ya. Ini adalah kawan lama, pelanjut dari Mbak Titi, tapi ini guru saya nih. Ini saya banyak berguru, saya banyak pemikirannya gitu ya. Ini luar biasa, salah satu perempuan hebat kita, dan kita akan berdiskusi dengan beliau. Sobat sekalian, sekedar mereview saja bahwa dalam 1 minggu terakhir ini memang wacana itu kembali bergulir. Sebenarnya ada beberapa klarifikasi gitu ya, yang membantah bahwa itu hanya wacana, tapi kita lihat bahwa yang mengklarifikasi ini kan sebenarnya adalah bukan pada institusi yang memiliki kewenangan untuk bisa merubah undang-undang gitu ya. Ini yang kita lihat di situ, sehingga ya tentu akhirnya kita tetap menjadi harus sampai sekarang nih agak cemas-cemas juga gitu loh. Beberapa bulan lalu isu soal 3 periode. Nah, sekarang ini masuk ke isu soal penundaan Pilpres, dan itu artinya perpanjangan masa jabatan gitu ya. Oke, saya akan sapa ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, kajian teman-teman di Perludem seperti apa nih dari soal wacana ini? Ini sebenarnya wacana pertama dari mana sih? Sebelum tiba-tiba. Iya, terima kasih Pak Syam. Jadi sebetulnya nampaknya ini berita lama ya, isu-isu lama yang diangkat kembali gitu. Jadi mengaitkan kondisi pandemi ini dengan penundaan pemilu gitu ya. Pak Syam mungkin masih ingat ya, ketika 2020 lalu mau pilkada kan memang teman-teman masyarakat sipil mengusulkan pilkadanya ditunda. Nah, nampaknya ini yang petisi kan pada saat itu. Iya betul, kita sampai bikin petisi. Saat itu malah aku mau calon gitu loh, pakai akhirnya memutuskan mundur gitu. Iya betul. Nah, situasinya kan berbeda ya pada 2020 yang lalu gitu ya, ketika mau pilkada, dan sekarang menuju 2024. Ketika dulu kita mengusulkan menunda pilkada itu kan pandeminya baru masuk ya, bulan Maret tahun lalu kan pandeminya baru masuk, itu sudah tahapan pilkada, dan waktu itu pilkadanya di tahun yang sama gitu. Jadi kita merasa kita nggak siap gitu ya, dari sisi regulasi belum siap gitu ya. Pemerintah pun juga sedang mengupayakan segala macam cara lah untuk mengatasi pandemi ini. Tapi kemudian kalau itu ditarik ke konteks Pilpres gitu ya, yang pemilunya masih 2024, justru menjadi tidak relevan karena kita sebetulnya masih punya waktu gitu loh untuk mempersiapkan, misalnya pandeminya masih ada gitu ya. Justru sekarang ini waktunya untuk memitigasi itu gitu loh. Apa yang pelajaran yang kita ambil dari pilkada kemarin kita bisa upayakan di pemilu 2024. Itu kalau dari konteks mengaitkan dengan pandemi ya. Kalau dari sisi konstitusi kan juga tegas sebetulnya di Undang-Undang Dasar kita tegas disebutkan bahwa 5 tahun gitu loh, presiden itu masa jabatannya 5 tahun, dan pilpresnya juga diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jadi ya 2019 itu 5 tahunnya 2024, makanya setiap tanggal 20 Oktober setiap 5 tahun harus ada presiden baru gitu ya, bukan presiden, maksudnya pelantikan presiden gitu. Jadi itu yang tidak relevan juga dengan konteks Undang-Undang Dasar kita gitu Pak Syam, adanya wacana untuk penundaan Pilpres tadi. Ya, saya kemudian ini gitu ya. Jadi saya sepakat bahwa secara konstitusi itu betul gitu ya. Hanya kalau kita cek misalnya Undang Dasar 1945 pasal 7 gitu ya, itu kan jelas di sana. Cuma ini kan tahapan
pemilu kan sebenarnya akan sudah dilakukan tahun depan nih. Meskipun kita lihat kalau di penyelenggara oke ya sudah mulai men-setup macam-macam, tapi yang terbaca di publik ini jangan-jangan serius nih penundaan pilpres gitu loh, karena kita lihat geliat apa semua dari partai politik sebagai peserta pemilu nanti ini kan kita lihat tidak seperti lazimnya bagaimana kemudian mereka betul-betul mempersiapkan diri walau-alam gitu ya, sehingga kemudian orang menjadi curiga jangan-jangan memang didesain untuk kemudian ada penundaan gitu loh untuk ini gitu ya. Itu yang sampai kemudian kecemasan itu tetap ada. Dan terlebih lagi memang sampai sekarang ini kan hampir tidak ada klarifikasi resmi. Beda ketika wacana gitu loh. Pak Jokowi langsung menyatakan, wah itu nggak ada, itu hanya orang cari-cari muka, aku udah punya muka gitu loh. Nah, ini kan sampai sekarang belum bikin. Iya, apa ya? Memang penting itu diklarifikasi. Memang sebetulnya kan KPU sudah memberikan klarifikasi kemarin ya, sudah ada rilisnya yang menyatakan bahwa pemilunya tetap 2024. Nah, sebetulnya juga perlu ada klarifikasi dari pemerintah dan Komisi 2. Karena apa? Karena saat ini sebetulnya pemerintah, Komisi 2, DPR gitu ya, bersama penyelenggara pemilu, KPU, itu kan sedang membentuk tim kerja bersama. Tim kerja bersama itu yang akan memetakan sebetulnya, yang akan memetakan 2024 nanti bagaimana gitu baiknya. Karena kan undang-undang pemilunya kan tidak berubah. Yeah. Nah, sehingga sebetulnya kita sudah punya gambaran lah ya 2024 akan kurang lebih sama seperti 2019. Nah, sekarang mereka sedang bekerja, tim kerja bersama ini untuk mencoba memetakan supaya pemilu apa yang terjadi di 2019 gitu ya, kompleksitas di 2019 misalnya bisa dimitigasi dari sekarang gitu. Nah, tim kerja bersama ini menurut saya juga perlu mengeluarkan statement atau menunjukkan hasil kerjanya sudah sampai mana gitu ya. Ini yang sebetulnya ditunggu karena mereka kan targetnya awalnya selesai kerja bulan Mei, lalu mundur kembali gitu ya ke Juni ya. Sampai sekarang pun juga belum disampaikan gitu hasil kerjanya sampai mana. Nah, ini yang statement ini yang saya rasa perlu ya, karena dengan tidak mengubah undang-undang pemilunya sebetulnya kan ya artinya ya tetap dengan tetap dengan kerangka waktu yang yang lama gitu. Saya sebenarnya gini pernah membayangkan bahwa yang muncul itu bukan isu soal perpanjangan gitu ya atau penundaan gitu, tapi betul tadi sepakat bahwa yang wacana yang muncul sekarang ini sebenarnya adalah progres gitu ya yang dilakukan oleh Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara. Saya sebenarnya bayangkan justru kayaknya penting juga sebenarnya masih bisa ada waktu untuk lakukan amandemen terhadap undang-undang pemilu, mungkin revisi terbatas gitu ya. Karena yang boya dulu tahun kemarin kan ada 500-an tuh penyelenggara yang sempat kemudian kita korban gitu ya. Korban meninggal malah gitu. Jadi maksud saya dengan alasan bahwa pekerjaan yang berat, kenapa ini kemudian tidak diantisipasi dengan TPS, dengan kertas suara yang begitu ribet penyelenggara, takutnya nanti gimana nih nanti trauma kemudian tidak ada yang mau jadi penyelenggara lagi, kan problem tuh. Nah, ini kan harusnya dijawab oleh DPR gitu ya, Komisi 2 bersama dengan penyelenggara gitu. Iya betul Pak Syam. Jadi salah satu tujuan dibentuknya tim kerja bersama kan itu gitu ya, memetakan. Jadi misalnya mana yang kira-kira nanti butuh penguatan dari sisi undang-undangnya gitu ya, misalnya tadi revisi terbatas atau misalnya Perpu gitu ya, karena walaupun undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada tidak jadi direvisi, ditarik dari Prolegnas 2021, tetapi kan masih masuk dalam Prolegnas long list ya sampai 2024, sehingga potensi misalnya untuk melakukan revisi itu ada. Walaupun memang tadi ya revisinya tidak bisa menyentuh hal-hal misalnya seperti sistem pemilunya gitu ya atau jadwal pemilunya karena akan panjang lagi berdebatnya, tapi ya terkait dengan manajemen penyelenggaraan gitu ya. Misalnya sekarang ada wacana penyederhanaan surat suara begitu ya. Lalu misalnya ada juga dorongan menggunakan teknologi, itu kan butuh penguatan dari sisi undang-undang. Makanya sebetulnya tim kerja bersama ini yang didorong cepat gitu ya supaya nanti tidak mepet gitu ya, karena sekarang saja udah bulan Agustus ya, 2021 sudah Agustus, sebentar lagi udah, kalau rencananya KPU kan 25 bulan ya, tahapan itu 25 bulan. KPU mengusulkan pemilunya kan Februari 2024. Artinya kan kalau 25 bulan ya Januari gitu ya, Januari tahun 2022 sudah harus mulai tahapan itu. Ya, makasih.
hanya itu soal isu pemilu kita tahan, kita akan bahas di konten berikutnya gitu ya. Tapi kembali kita ke persoalan soal ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan selain implikasi harus merubah konstitusi, undang-undang, implikasi lain yang kira-kira bisa muncul kalau ini betul terjadi yang ini. Ya tentu kita berharap bahwa ini jangan loh, ini bisa merusak demokrasi, mundur kita gitu ya. Betul. Ya, saya rasa kan beberapa waktu lalu tadi yang Pak Syam sampaikan ya, ada wacana 3 periode gitu ya, lalu kemudian ada wacana lagi perpanjangan sampai 2027. Saya kok melihatnya ini bukan suatu hal yang terpisah gitu ya, atau misalnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada upaya melanggengkan tadi ya, upaya untuk mewacanakan pelanggengan kekuasaan gitu ya. Nah ini yang tadi ya bahaya gitu ya, tadi Pak Sam bilang ya demokrasinya bisa mundur kalau seperti itu gitu, karena dari sisi sebenarnya demokrasi Indonesia sekarang nilainya seperti apa, kan beberapa lembaga misalnya yang menilai indeks demokrasi gitu ya, terakhir ada International IDEA dengan Global State of Democracy kan menyampaikan performa demokrasi di Indonesia itu lemah gitu ya, low atau weak performance gitu. Jadi jangan sampai wacana ini justru membuat semakin turun lagi gitu ya, kondisinya semakin jauh turun gitu. Nah, kalau tadi ya sebagai alasan pandemi gitu, justru kan orang bertanya-tanya apakah kemudian kita tuh masih butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk bisa keluar dari pandemi ini. Justru pertanyaan itu kan balik ke pemerintah gitu. Ini sudah hampir 2 tahun, apakah memang harus menunggu sampai 2027 gitu pandeminya selesai? Kan tidak seperti itu ya, harapannya kan tidak seperti itu gitu. Justru kita ingin mengupayakan pandemi ini bisa ditangani ya dengan semakin baik, sehingga agenda-agenda nasional, agenda politik kita ya tidak terganggu lah ya karena alasan pandemi ini gitu. Ya, saya baca coba lacak pernyataan dulu Kemendagri gitu ya, Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa juga politisi gitu ya, ketika masyarakat sipil kita semua membuat petisi untuk menunda pilkada. Ini menarik pernyataannya. Pilkada nggak bisa ditunda katanya gitu ya, karena pandemi juga nggak jelas kapan berakhir gitu loh. Nah terus alasan pandemi kemudian mau tunda pilpres, emangnya mau presiden seumur hidup gitu? Iya betul. Tidak berbalik ya, semuanya berbalik gitu. Apa pernyataan mereka dia lupa gitu. Iya betul. Jadi memang seperti lupa Desember kemarin kita ngapain gitu ya, kan kita kan gini, sebetulnya kan ketika kita pada waktu itu kita misalnya mendorong pilkada ditunda, kan bukan menunda sampai pandeminya berakhir kan, tetapi menunda sampai kita tuh siap punya misalnya regulasi undang-undang pilkada yang mengatur penyelenggaraan pilkada di situasi pandemi, karena kan undang-undang pilkada kita mengaturnya dalam situasi normal gitu. Nah, sementara menuju 2024 ini kita punya waktu untuk menata itu gitu. Misalnya termasuk e-voting itu ya? Iya, misalnya ya membuat alternatif itu, misalnya orang tidak harus datang ke TPS, bisa memilih lewat pos gitu ya, atau ada pemilihan pendahuluan. Tadi memasifkan misalnya kampanye dengan secara virtual, pengawasannya juga diatur seperti apa. Kita punya waktu untuk menata itu menuju 2024. Berbeda konteksnya ketika pilkada yang lalu hanya sekian bulan kan, pandemi masuk Maret gitu ya, rencananya waktu itu pilkadanya September. Dan waktu itu kan sempat ada dikeluarkan edaran ini bencana darurat non alam gitu ya, sehingga memang sempat tertunda. Jadi waktu itu kan waktunya mepet gitu loh, dari Maret ke September lalu ke Desember, hanya sekian bulan. Nah sementara kita kurang lebih punya 2,5 sampai 3 tahun begitu untuk menuju 2024, yang menurut saya waktu itu cukup untuk mempersiapkan itu jikalau pandemi ini masih ada gitu ya, masih belum berakhir. Saya setuju ini. Saya waktu gitu ya, saya setuju tadi. Jadi harusnya yang dilakukan adalah bukan membuat wacana orang semakin cemas dan justru bisa berimplikasi orang tambah tidak percaya kepada COVID. Karena bisa orang menyebut bahwa ini memanfaatkan atas nama COVID gitu kan. Harusnya pemerintah sekarang fokus, konsentrasi, mempersiapkan kalau memang masih ada COVID, ada solusi. Saya tertarik tadi teman-teman dari produk usulanya.
bagaimana memaksimalkan regulasi untuk misalnya mekanisme untuk menggunakan hak suara bisa melalui pos atau e-voting gitu ya, lalu kemudian e-voting terus apa tadi itu yang pemilihan pendahuluan Pak. Jadi orang tuh tidak harus hari H semuanya ke TPS, tapi misalnya beberapa hari sebelum hari H sudah bisa memilih gitu. Jadi untuk mengurai kerumunan di TPS tadi. Nah, pengalaman itu sebetulnya bukan hal yang baru begitu ya, karena di luar negeri pun diterapkan seperti itu. Untuk pemilih di luar negeri diterapkan seperti itu gitu. Jadi memilih dengan pos, Dropbox gitu ya, ada Dropbox atau pemilihan pendahuluan. KPU punya pengalaman itu dengan pemilu di luar negeri begitu ya. Jadi menurut saya tidak adaptasinya tidak dari nol gitu ya, karena sudah ada pengalaman itu. KPU punya pengalaman itu. Harusnya oleh perjalanan dinas studi banding anggota DPR selama ini itu di situ loh gitu ya, bukan foto-foto. Betul.